Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Megawahini dari kelas 12. Kali ini saya akan membuat podcast dengan salah satu pengasuh boarding school Darul Azkia, yaitu Ustadz Alwi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kita kan sering mendengar kata qanaah. Menurut Ustadz, qanaah itu apa dan contohnya seperti apa? Oke, baik. Saya ulangi mungkin ya. Apa itu arti qanaah dan mungkin bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah sendiri itu adalah sikap menerima secara lapang dada apapun yang dikehendaki atau diberikan kepada kita, yaitu oleh Allah. Intinya adalah qanaah sikap manusia yang selalu menerima apapun yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat itu, atau bagaimana kita agar menjadi manusia atau orang yang qanaah? Tentunya satu yang harus kita tekankan, kita itu harus senantiasa bersyukur dengan cara jangan memandang orang yang lebih kaya. Yang pertama, mungkin orang yang merasa kita anggap lebih pintar atau mempunyai privilege lah kalau mungkin zaman sekarang ya. Kita harus memandang orang-orang yang mungkin, mohon maaf, di bawah kita, dalam artian mungkin dalam segi rezeki dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa memandang orang-orang yang, atau melihat orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, maka kita akan bisa bersikap qanaah dengan cara bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu memiliki asmaul husna, salah satunya Al-Afu yang artinya Maha Memaafkan. Menurut Ustadz, bagaimana cara meneladani asmaul husna Al-Afu? Oke, baik. Cara kita meneladani asmaul husna yaitu Al-Afuwun, Maha Pemaaf ya. Gini, perbedaannya sangat signifikan sebetulnya. Allah itu kan selalu melihat sisi baik hambanya, walaupun hambanya itu selalu berbuat mungkar atau mungkin keburukan. Beda dengan manusia. Manusia itu selalu melihat sisi keburukan manusia lainnya, walaupun manusia itu sudah memberikan banyak sekali kemanfaatan. Nah, maka dari itu, agar kita terhindar dari sifat yang kurang baik dan kita bisa mengaplikasikan sifat al-afuwun, yaitu pemaaf, maka kita harus selalu berpikir atau mengingat bahwasanya Allah saja yang masih sering didurhakai oleh hambanya dengan cara apa? Tidak bersyukur. Yang kedua, kufur dengan cara tidak bersyukur, tidak dengan cara apa itu, menyekutukannya, atau mungkin ketika diberikan rezeki malah mengkufuri nikmatnya dengan cara selalu merasa kurang dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia biasa tentunya yang jauh sekali dengan apa ya, kesempurnaan, maka kita harus bersikap tadi al-afwun. Ketika ada orang yang mungkin berbuat salah dengan kita dan dia minta maaf, maka seyogianya kita memaafkan. Maksudnya Allah saja yang sering disekutukan oleh banyak manusia tentunya. Yang kedua, terkadang ketika diberikan kenikmatan tidak bersyukur, masih mau memaafkan hambanya. Dan ketika ada orang yang belum beriman kepada Allah dan mau beriman, itu langsung dihapus dosa-dosanya sebelumnya. Malah kita yang menjadi manusia biasa terkadang sulit sekali memaafkan orang lain. Maka dari itu, mari kita belajar menjadi manusia yang bersikap pemaaf. Intinya adalah selalu mengingat Allah. Untuk pertanyaan yang terakhir, di zaman sekarang giba itu kan sudah sering dilakukan, padahal itu salah satu akhlak tercela. Nah, menurut Ustadz, bagaimana cara menghindari giba? Oke, saya kemarin habis ngaji juga, walaupun saya
mungkin sebagai guru, tapi saya juga selalu merasa kurang dengan ilmu yang saya miliki. Kemarin ketika saya ngaji itu kebetulan guru saya itu membahas berkaitan dengan gibah. Itu hal yang sangat menarik. Gini, gibah itu di zaman sekarang itu dianggap sebagai hal yang normal, tidak tabu. Padahal gibah itu adalah sesuatu yang dapat merugikan kita secara pribadi. Mengapa? Ketika kita menggibahi orang lain atau menggunjing orang lain, maka seluruh amal kebaikan orang tersebut yang menggibah itu diberikan kepada orang yang digibahi. Sedangkan amal keburukan orang yang digibahi itu diberikan kepada orang yang menggibah. Ini kan sebuah kerugian yang luar biasa. Apabila ini kita lakukan setiap hari, bahkan mungkin setiap ketika kita ngobrol dengan orang lain, maka kan berapa kerugian yang kita dapatkan, yang dimana kita sudah beramal baik dengan cara bersedekah, terus berbaik kepada orang lain, mungkin kepada teman kita satu sekolah atau mungkin ketika dibutuhin satu kamar, itu akan sia-sia ketika kita menggibahi orang lain, karena kebaikan kita akan kita berikan kepada orang itu. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwasanya hal tersebut adalah sangat kurang baik dan intinya merugikan diri kita, bukan malah menguntungkan orang yang kita gibahi. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau berwawancara dengan saya. Yes.